masih sesak. Satu-satu ini mah tarik napas. Mudah-mudahan cepat ini. Selama ini setengah mati bernapas. Mudah-mudahan ibu dokter bisa kasih jalan keluar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan sudah kurang lebih berapa tahun memang gagal ginjal diakibatkan karena penyakit diabetes dan darah tinggi. Sehingganya pada saat tahun kemarin di akhir bulan Mei itu sudah divonis untuk cuci darah. Nah, Usia setelah berapa itu, Bu waktu kena diabetes dan darah tinggi itu? masih 40-an sudah kena. 40-an sudah kena. Sekarang Bapak usia berapa, Bu? 64. 64. Jadi 24 tahun ya, Bu ya? Beliau mengalami diabetesnya itu berpuluh-puluh tahun, 20 tahunan, sampai akhirnya harus cuci darah bulan Mei ya, Bu ya? Nah, kalau boleh tahu, Bu, Pak Zul ini mengalami diabetes ini penyebabnya apa, Bu, kira-kira? Itu ya penyebabnya juga mungkin dari genetik, juga mungkin pola makan. Tapi intinya juga karena keluarga juga penyakitnya diabetes. Hanya saja mungkin karena tidak terlalu dikendalikan pola makannya, ya sehingganya akibatnya seperti ini. Nah, namun alhamdulillah kemarin divonis gagal ginjal, langsung dicuci darah. Pada saat itu langsung drop kreatininnya sampai 8. Pada saat itu 8 kreatininnya. Terus setelah 1 kali dicuci darah, langsung nggak bisa jalan, nggak bisa makan sama sekali, nggak ada yang bisa makan, nggak masuk keluar semua makanan, nggak bisa. Iya, baru cuci darah 1 kali sudah langsung drop ya, Bu ya? Iya, nah, sudah waktu berjalan, karena nggak bisa makan tapi tetap cuci darah, semakin drop karena nggak ada makanan yang masuk. Saya kasih susu, palingan susu diminum paling 2 sendok, begitu juga air tajin, kayak begitu, itu aja. Nggak lama kemudian pas kakak kirimkan Alpameta ini. Nah, bulan berapa itu, Bu? Bulan berapa ya? 3 bulan kemarin apa 2 bulan kemarin itu, saya lupa Ibu Yun. September itu, ya? September, akhir Oktober, November. Bulan 9 ya? Iya, bulan 9, betul. Ya, kurang lebih itu Bu Yun. Nah, alhamdulillah Bapak senang konsumsi itu. Ya, berjalan terus. Kita sudah konsumsi terus itu. Walaupun memang karena harganya juga mahal, saya kasih konsumsi pagi sama malam. Yang harusnya sesuai petunjuk itu harus dikasih mungkin 1 hari 3 kali ya. Atau maksimal lebih 4 kali kalau memang memungkinkan. Karena yang pertama faktor mungkin jauh kalau kita pesan, sehingganya kita eman-eman. Namun alhamdulillah setelah kita konsumsi itu ada perubahan. Perlahan-perlahan ada perubahan, terus nafsu makannya juga sudah ada, terus sudah bisa bergerak, karena selama ini nanti kita yang angkat, kita pindah, kalau bahasa orang Sulawesi ya, kita pindahkan dia baru bisa bergerak, diangkat semua kayak gitu. Nah, setelah kita konsumsi sudah mau masuk 1 bulan ya, alhamdulillah sudah bisa duduk pelan-pelan ya, tapi masih gemetar. Ya, Bu Biba, jadi waktu Bapak cuci darah ya, bulan Mei ya, itu kan juga pada masa pandemi ya, sudah corona ya Bu ya? Aduh, itu memang udah hancur-hancuran kalau kita di sini ya. Iya, jadi full di rumah sakit ya Bu ya?
Ya, dirawatnya? di rumah sakit. Ya, Di rumah atau sakit. bolak-balik gitu, bolak-balik atau di rumah sakit full? Biasanya sampai 2 minggu di rumah sakit, hampir biasa 1 bulan, balik lagi, balik. Kalau drop lagi, masuk lagi. Jadi pada saat divonis bulan Mei, Bapak harus cuci darah, itu kondisinya tambah drop dan nggak bisa makan. Makanya ada video yang itu ya Bu ya? Iya, tambah drop, sesak, itu sesak. Ya. Sesak selama berapa bulan sesak kok. Jadi kita pakai oksigen terus di rumah. Pulang di rumah karena itu pandemi, kita mau yang cari yang steril kan kalau di rumah sakit nggak steril. Iya. Seminggu berapa kali Bu cuci darah Bu? 2 kali. Sudah 2 kali cuci darah ya? Iya. Oke. Dan itu sampai dengan bulan September akhirnya kalau nggak salah kakaknya Pak Zul ini ya yang memberikan Alfameta ke Bu Biba ya. Ya, karena memang faktor tadi itu jarak, karena Bu Biba ada di Luwu, faktor pengiriman ibaratnya masih dihemat gitu ya pemakaian Alfametanya. Tapi begitu mendapatkan reaksi yang bagus terhadap tubuhnya dan Pak Zul bisa menerima, akhirnya Ibu mulai rutin kasih minum Alfameta ya? Iya. Ya. Sekarang kita sudah rutinkan cara makannya. Kita sudah kasih 3 kali sampai 4 kali. Sampai 4 kali. Ya. Kondisinya gimana Bu Biba? Alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan. Dan kemarin saya periksa kreatininnya juga sudah mulai menurun. Dari 8 dari awalnya 8. Terus selanjutnya 7 itu waktu itu belum konsumsi Alfameta. Iya. Kan saya setiap 3 bulan saya harus lab karena mengingat namanya cuci darah ini kan kita takutnya nanti tulangnya keropos, terus sumsumnya apa semua kan kita harus periksa semua ada, kalau istilahnya kalau kedokteran ada di situ kalau kita sehingganya. Nah, alhamdulillah kemarin sudah turun 4. Sudah turun 4 ya Bu ya. Nah Ibu sudah turun. Jadi sebelum ketemu Alfameta, Ibu hanya kasih makan atau konsumsi Pak Zul ini susu sama tajin tadi ya disebutkan ya? Iya, karena enggak ada yang bisa masuk kecuali Enggak ada yang bisa masuk ya? Iya. Jadi sekarang konsumsi Alfameta? Iya. Ya, kondisinya Bapak mengalami progres yang sangat luar biasa ya. Oke, boleh saya share videonya Bapak ya setelah minum Alfameta ya Bu ya? Bisa. Oke, saya putarkan supaya teman-teman sudah bisa melihat yang tadi sebelum minum Alfameta dan sekarang cuci darah dengan minum Alfameta. Bisa dibantu? Terima kasih Alfameta telah memberikan pengobatan yang baik untuk saya selama ini. Alfameta. Nanti Wow. Merinding saya Bu. Saya nonton video ini sudah 5 kalian kali ya, tapi saya mengalami satu kesyukuran yang sangat luar biasa ya, Bapak bisa mengalami progres yang baik banget ya Bu ya. Kelihatan Gimana dari perasaannya wajahnya Ibu? Bu ya. Yuyun kelihatan sekali dari wajahnya. Bapak. Bener banget Bu Asma, bener banget. Iya bener banget. Gimana perasaannya Ibu Biba setelah ngelihat progresnya Bapak sekarang ini? Apalagi kreatinnya juga ini ya Bu ya, mengalami perbaikan ya, tambah hari tambah baik ya. Insya Allah mudah-mudahan. Senang sekali karena memang terus terang aja kalau saya lihat banyak teman, memang maksudnya ini karena kalau kita melihat ajal semua Allah yang tentukan. Karena saya lihat teman semua itu ada sudah sama-sama saya darah suami sudah 6 yang meninggal. Nah, kalau menurut saya ya secara maksudnya manusia karena memang nutrisinya yang kurang lengkap sehingganya kasihan, apalagi kan banyak yang orang-orang yang memang betul-betul nggak punya biaya untuk
beli makanan seperti itu. Kadang saya kasih coba. Saya kasih coba makanannya Bapak. Kayaknya mereka itu merasa termotivasi untuk mau konsumsi itu. Mereka senang karena 1 kali, 2 kali saya kasih coba, ada mereka rasakan itu manfaatnya untuk di mereka itu, karena memang mungkin beda ya kalau penyakit-penyakit lain. Ini kan gagal ginjal, memang betul-betul sudah jalan yang paling terakhir. Namun Hmm, kita kasih motivasi untuk mm-mm. bisa mengkonsumsi itu. Kadang Bapak punya kan biasa tinggal 1, saya kasih 1 sendok, 2 sendok. Alhamdulillah mereka merasa itu. Cuma karena putus, karena mereka juga kan orang yang ya kita nggak bilang juga orang nggak berduit, namun mungkin karena sudah lama cuci darah kan memang membutuhkan biaya banyak, walaupun itu kan terkenal sekarang ada BPJS, tetapi tentunya kita harus cari nutrisi untuk melengkapi makanan-makanan yang cukup untuk seorang yang gagal ginjal. Iya benar. Itu tadi. Bu Biba, aduh saya itu speechless ya ngomongnya. Aduh berat banget ya, merinding saya sampai sekarang ya. Saya bisa ngerasain bagaimana perasaannya Bu Biba, betapa bersyukurnya ya mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Makanya kenapa saya tergerak bicara sama Bu Asma untuk mengangkat sharingnya Ibu Biba ini, karena banyak kalau orang sudah kena gagal ginjal, apalagi sudah cuci darah, itu kayaknya sudah hilang harapan ya Bu Biba ya. Banyak yang mengalami kayak hilang harapan ya. Tapi saya melihat keluarganya Bu Biba, suaminya Bu Biba mengalami satu progres yang luar biasa. Makanya saya kepengen berbagi ke teman-teman bahwa harapan itu selalu ada kalau kita berusaha. Betul ya Bu Biba ya? Ya. Dan Kita Ibu, ikhtiar untuk ini. untuk yang gagal ginjal ini yang tadi Ibu sampaikan, itu kan case-nya beda dengan sakit yang lain ya. Nah, setahu saya Bu, kalau sudah kena gagal ginjal itu asupan airnya itu kan nggak boleh banyak. Nah, Bu Biba sendiri cara memberikan alfa meta ini, karena alfa meta kan harus diseduh dengan air ya. Ya. Itu seperti apa Bu takarannya untuk yang sudah gagal ginjal dan cuci darah? Ya baik, makasih Bu Yun. Memang kalau orang yang cuci darah itu harus terbatas sekali air yang harus kita gunakan. Sehingganya, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali kenal dengan Alpha Meta ini. Kita atur kalau memang orang yang tidak gagal ginjal, memang kita buat kayak minum susu ya. Harus misalnya 1 gelas. Kalau ini memang kita atur, jadinya kayak bubur sun. Kayak begitu. Kira-kira jadi mungkin Hmm. kalau ada teman-teman yang lain yang gagal ginjal, kita jangan mengikuti kayak orang yang normal minum kayak susu cair. Kalau yang gagal ginjal itu harus kita buat bagaimana caranya supaya dia bisa konsumsi dan airnya kita harus atur. Sehingganya Ibu di situ takaran airnya berapa Bu? Berapa mili Bu? Sekitar. Jadi dibuat kental seperti bubur ya alfametanya ya? iya. Jadi kalau 1 sendok itu saya pakai cangkir, ada cangkir yang sebentar bisa saya Oh biar boleh. jadi Iya. Kita Informasi ini sangat penting ya Bu ya. bener banget Bu iya ini Asma. Jadi Iya. karena teman-teman jangan yang sampai punya kita salah menggunakan kalau oke, silakan Bu. kayak begini. Oke. Kayak Cangkir begini. yang biasa kopi itu ya, kopi di Makassar itu. Iya. Kayak gini. Ya. Kayak gini aja airnya. Oh, Sedikit. Lalu setengahnya. nah, Maaf, setengah. bukan setengahnya ya, di bawah Setengah setengah ya dibawa Bu lagi. ya. Dibawa lagi. Dikit lagi ya. Sepertiga ya Bu ya. Berapa? 1/4. Sepertiga Iya. Bu. Iya. Jadi kita lalu kita tuang alpameta yang 1 sendok itu. Ya, takaran ya Bu Memang ya. dia agak kental Bu Yun. Iya, takarannya Hmm, agak kental memang. Tuh, ya, jadi agak kental jadinya. Kalau orang yang ginjal kan harus dibatasi airnya. ya Makan benar-benar. saja. Kayak misalnya sebelum saya kenal Alphameta dengan Vitomax ini, memang kami sering juga kasih buah. Nah, di buah ini kan sudah mengandung air banyak. Nah, kita Ya. dibatasi juga di sana. Buahnya juga harus dicuci bersih atau dikukus karena buah itu kan mengandung kalium yang tinggi kata dokter dan juga yang pengalaman. Sehingganya alhamdulillah saya kenal Alphameta dan Vitomax ini, enggak saya kasih buah lagi.
Karena sudah cukup Hmm. buahnya di sana, saya teteskan langsung di mulutnya Bapak, sehingga saya enggak pakai lagi buah, karena di buah itu kan banyak cairan. Iya, 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 Kalau iya. dia kelebihan cairan nanti dia bengkak besar Iya. perutnya, kakinya bengkak, kadang sampai di mata. Kan Hmm. namanya orang Iya, sehingganya iya. alhamdulillah saya sangat terbantukan dengan Alpameta dengan Akameta Etomax dan ini. Vitomex ya. Iya. Ya Allah, luar Saya biasa tidak ya Bu ya, dapat lupa, solusinya ya Bu ya. tidak kasih Ya, buah Bu, lagi. karena banyak saya pernah dengar di beberapa dia juga cuci darah, cuma karena tidak tahu takarannya, jadinya berhenti minum. Nah, ini saya bilang informasinya Ibu ini penting sekali karena bisa tahu takaran untuk Alpameta itu seperti apa, betul nggak Bu Yuyun? Bener banget Bu Asma. Luar Iya. biasa. Bu Asma ada yang mau ditanyain ke Bu Biba? Ya Bu, Ada yang mau ditanyain atau disampaikan sesuatu? lanjut lagi Bu, lanjut Oh, lagi. lanjut lagi. Ya. Oke, Ibu Biba, ada yang mau disampaikan nggak pesannya Ibu Biba ya kepada teman-teman yang ada di Zoom ini gitu ya, dari pengalaman Ibu Biba selama ini, bagaimana merawat dengan sangat luar biasa Pak Zul. Baik, terima kasih Bu Yun dan teman-teman yang ada di sini. Ya, kita alhamdulillah bisa berbagi. Mudah-mudahan ini jalan-jalannya Allah ya, dan kita tidak mengkultuskan ini Alpameta ini, oh ini karena ini menyembuhkan, tidak. Ini memang kita perlu ikhtiar karena memang betul-betul gagal ginjal ini harus kita cari. Kita cari bagaimana caranya untuk bisa mengkonsumsi makanan-makanan untuk orang gagal ginjal, karena tidak sembarang kita kasih makan seperti tadi contohnya itu tadi. Kalau saya kasih buah, sayur pastikan nanti akan kelebihan air karena sementara mereka ini air dibatasi Bu, dibatasi nggak bisa lebih. Dalam satu hari itu enggak bisa, ya minimal itu 600 ml. Itu pun saya kurangi sekarang. Saya kurangi karena dengan adanya Alpameta dengan itu sehingganya saya enggak terlalu susah sekali lagi. Gimana caranya saya mau kasih buah sementara buahnya kelebihan air juga. Nah, sehingganya melalui kesempatan ini saya berpesan kepada semua teman-teman mungkin bisa juga di-sharing kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan, orang yang khususnya yang gagal ginjal. Entahlah kalau mungkin ada yang lebih pengalaman, karena saya belum pengalaman, belum 1 tahun lah saya ngurus orang yang gagal ginjal, sehingganya ini yang saya dapatkan betul-betul sangat membantu kami, khususnya keluarga ya, dan khususnya suami saya. Sehingganya pada kesempatan ini mungkin teman-teman juga bisa berbagi dan juga kalau bisa dari perusahaan ini bisa sharing juga dengan dokter-dokter yang gagal ginjal misalnya. Ini cuma saran. Semoga didengar Bu, amin. Mudah-mudahan didengar. Betul Ibu. Karena memang kita harus mungkin bisa kita berkolaborasi. Jangan hanya penyakit-penyakit lain yang bisa kita sharingkan, tetapi ini gagal ginjal betul-betul karena makanannya serba dibatasi. Apalagi kita di daerah-daerah, mungkin daerah lain bukan cuma saya di sini. Kita kan tidak cukup dengan dokter-dokter yang yang ahli khusus gagal ginjal, terus mungkin dari gizinya, sehingganya mungkin dokter penyakit gula, penyakit gagal ginjal, terus khususnya masalah dokter gizi itu yang mungkin bisa di-sharing. Kira-kira seperti apa kalau kayak begini, khusus ini penyakit yang gagal ginjal dan juga mungkin penyakit yang lain. Iya. Kira itu barangkali Ibu. Terima kasih banyak Ibu Biba, sharingnya luar biasa ya. Semoga tadi harapannya Ibu, doanya Ibu didengarkan ya Bu Asma ya, supaya ya informasi ini bisa sampai ke banyak orang dan memberikan harapan ya, harapan untuk sehat ya, untuk yang sakit gagal ginjal ya Bu ya. Dan tadi juga nyambung dengan Bu Asma karena sebenarnya yang dialami oleh suaminya Bu Biba yaitu Pak Zul tadi itu karena pola makan ya, sehingga beliau ini mengalami sindrom metabolik ya, yang beliau nggak sadari, nggak rubah pola hidup, terutama pola hidup secara sehat,
sehingga akhirnya mengalami gagal ginjal. Makanya buat saya pribadi ya seneng banget mendapatkan informasi seperti ini gitu ya, yang tadi dibukakan informasinya sama Bu Asma.